Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Selamat jumpa, kita akan masuk kembali beribadah dengan semangat yang sama seperti kita beribadah di gereja, saudara ya. Hari ini Tuhan akan hadir memberkati kita semua. Mari kita arahkan dan persembahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Selaku hambanya, hamba menyerahkan ibadah hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang hadir bersama kami pada ibadah-ibadah kami di online ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Boleh ketik di chat mungkin luar biasa gitu Bapak Ibu Saudara ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang kembali di ibadah Jumat Agung, di mana kita akan memperingati kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita deep worship. Saya ingin mengajak kita semua yang ada di rumah-rumah menyembah Tuhan lebih lagi, lebih dalam lagi. Menyembah Yesus, merasakan Yesus hadir di rumah kita masing-masing, di setiap keluarga demi keluarga, bahkan setiap pribadi demi pribadi. Dan seperti biasa Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai, mari kita deklarasikan apa yang menjadi DNA kita. Dan Mazmur 91 dalam hitungan ketiga, 3, 2, dan 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam hidup, siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada-Nya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat mangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya yang akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, karena panah yang terbang di waktu siang, karena penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, karena penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbahan di sisi dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpa. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan dari orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikat yang akan diperintahkannya kepadamu untuk mencegah engkau di segala jalan. Mereka akan menangkap engkau di tangannya, supaya kakimu jangan terhadap pada batu. Singa dan ular kedua akan kau lakukan. Kau akan bincang dengan singa dan ular. Sungguh hatinya melekat padamu, maka aku akan melindunginya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan. Dengan panjang umur akan mengenyangkan Dia, dan akan kuberikan kepadanya keselamatan daripada-Mu. Yang percaya boleh katakan amin. Lalu saudara, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Kita satukan hati untuk berdoa syafaat, tapi saudara, mari satukan hati kita. Oh ya Rabbana syakara rabaya rabbala. Oh ya rabbala. Bapak, kami bersatu hati berdoa syafaat bersama-sama. Biarlah ini menjadi satu kesatuan Tuhan di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata Tuhan atas setiap kami. Dan Kau menjawab setiap doa-doa kami Tuhan.
Bapak kami bersatu hati Tuhan berdoa untuk Gembala Pembina kami Pak Niko, beserta para wakil yang ada Tuhan, dari keluarga besarnya Tuhan. Buat Gembala Karayon kami Tuhan Pak Sam, beserta para wakil yang ada Tuhan. Untuk setiap gembala-gembala cabang yang ada, dan khususnya di Pondok Gede Plaza ini ya Bapak. Ibu Rahel Tuhan, beserta para wakil dan keluarga besarnya. Untuk Gembala Ranting Tuhan, Pak Jo dan Pak Silas, beserta para wakil dan keluarga besarnya. Untuk kabit-kabit yang ada, gembala-gembalaku dan setiap pengerja-pengerjamu Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan berdoa bersama-sama Tuhan, perlindungan yang sempurna terjadi atas setiap hamba-hambamu ini Tuhan. Beserta dengan keluarga besarnya Tuhan, Kau menyertai setiap langkah hidupnya selalu Tuhan. Kau berikan visi misi Tuhan daripadamu. Kau berikan urapan rohmu Tuhan yang semakin dahsyat dan luar biasa Tuhan. Dan kasih-Mu, berkat-Mu melimpah atas setiap hamba-hambamu ini Tuhan. Bapak kami juga bersatu hati berdoa buat bersama-sama Tuhan. Buat Orang-Orang University, buat GBI, buat Church of God, buat World Evangelical Alliance Tuhan. Tuhan pakai setiap kami semua, setiap mereka Tuhan, sebagai messenger Pentakosta yang ketiga. Dan kami juga berdoa Tuhan, datanglah Tuhan, datanglah ya Bapa. Maranatha, Yesus datanglah. Pakai setiap kami Tuhan, layakkan setiap kami Tuhan. Biarlah kami menjadi mempelai-mempelai-Mu, mempersiapkan kedatangan-Mu Tuhan yang kedua kalinya, dan menjadi saksi-Mu. Amanat agung Tuhan dituntaskan. Bapak kami juga bersatu hati juga berdoa buat generasi Yeremia, anak-anak muda-Mu Tuhan. Bangkitkan anak-anak muda-Mu Tuhan. Bangkitkan Tuhan mereka yang sedang lemah, mereka yang sedang putus asa Tuhan. Bangkitkan Tuhan. Berikan roh yang takut akan Tuhan. Berikan pewahyuan hikmat-Mu Tuhan, visi tujuan daripada-Mu Tuhan atas setiap hidup mereka. Selamatkan generasi muda ini. Selamatkan. Pakai setiap orang tua yang ada. Bapak kami juga bersatu hati berdoa buat Indonesia. Damailah Indonesia. Damailah Indonesia. Pakai Tuhan pemerintahan yang ada dari pusat sampai ke daerah. Dari Pak Jokowi Tuhan, sampai ke jajaran-jajaran yang ada di bawah-bawahnya Tuhan. Bahkan sampai ke daerah-daerah yang ada Tuhan. Berikan roh yang takut akan Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan, marifat-Mu Tuhan turun atas setiap mereka. Sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dan dapat menuntun bangsa ini Tuhan dalam kemenangan demi kemenangan, dalam berkat demi berkat-Mu Tuhan. Berikan kesembuhan Tuhan bagi Indonesia. Berikan damai-Mu Tuhan bagi Indonesia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita bersatu hati juga berdoa bagi setiap kita semua yang ada di rumah-rumah. Bapak kami bersatu hati Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan. Kau yang mengetahui setiap pergumulan kami, Kau yang mengetahui kondisi kami Tuhan. Bapak kami mau serahkan semuanya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang lebih tahu Tuhan apa yang menjadi tujuan hidup kami. Kau yang lebih tahu Tuhan. Kau yang lebih tahu segala sesuatunya Tuhan. Tuntun kami anak-anak-Mu Tuhan. Pakai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau melekat kepada-Mu lebih lagi. Kami mau jadi saksi-Mu lebih lagi Tuhan. Berkati setiap usaha, berkati setiap pendidikan anak-anak kami, berkati setiap pekerjaan anak-anak kami, berkati setiap keluarga rumah tangga, limpahkan dengan kasih dan damai-Mu Tuhan. Makasih ya Bapak, pakai kepala keluarga yang ada Tuhan untuk menjadi berkat-Mu Tuhan di rumah tangga dan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Baik saudara, mari kita worship. Kita akan deep worship pada malam hari ini, pada pagi hari, siang hari. Biarlah kita semua meninggikan satu nama, yaitu nama Yesus. Ini satu kebetulan di hari Jumat Agung. We want to remember, kita mau mengingat betapa baiknya, betapa hebatnya pengorbanan Tuhan Yesus dalam kehidupan. We gonna sing, worthy is your name Jesus. Because you deserve the praise, you deserve the praise, Jesus. Worthy is your name, Jesus. You
powerful name it is. Imani the name of Jesus. Powerfully working, bekerja setiap rumah tangga, setiap keluarga, di setiap usaha, di setiap pekerjaan, di setiap sekolah, setiap kuliah. What a powerful name it is. What a powerful name it is. Yang sakit Tuhan sembuh. Your healing is progress. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. I exalt you. I exalt you. I exalt thee. I exalt
kasih. Kau yang hadir dan terus memulihkan, terus membawa kami melekat kepada di hari Jumat Agung ini. Yang mendengarkan firman, berbicara pada setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Saya mau mengatakan sesuatu kepada saudara, bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini dalam pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita semua. Yang paling penting, kita harus mengerti bahwa kasih Tuhan Yesus kepada kita adalah supaya kita diselamatkan. Melalui segala peristiwa ini, kita harus ingat seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Kalau saudara berkata ya, berarti ayat ini buat saudara dan juga buat saya. Saya percaya melalui semua yang terjadi, kita yang mengasihi Tuhan Yesus akan makin serupa dengan gambarnya. Melalui semua yang terjadi juga, mereka yang selama ini tertidur, suam-suam kuku, mati rohani, akan dibangunkan kembali. Mereka akan bertobat dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kepanikan yang terus-menerus. Ingat bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID-19, bukan di tangan krisis ekonomi. Hari-hari ini lebih banyak orang yang takut kepada hal-hal yang lain ketimbang takut kepada COVID-19 itu sendiri. Hal inilah yang dikehendaki oleh iblis. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan lebih banyak orang yang meninggal karena ketakutan ketimbang meninggal karena COVID-19 itu sendiri. Karena itu, kita harus mengingat firman Tuhan yang berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh karena kita, supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati, menggantikan saudara dan saya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya
Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Yesus. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus. Dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkannya kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus disuruh memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa, darah bercucuran.
Tahap yang ke-8, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin Tuhan Yesus menderita. Karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli Taurat, tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus dosa dari orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa. Dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu setiap hari saya selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup saya, agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan, supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau ada di antara saudara yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan saudara menganggap itu biasa, saudara harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa saudara, dosa saudara, dan dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku.
segenap jiwa ragaku. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati, tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan tidak ada artinya, sia-sia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita, tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak di antara saudara yang paling beruntung dari segala manusia? Saudara boleh angkat tangan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, Dia hidup. Dia berkata kepada kita, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu panik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku.
Tuhan Yesus hidup, kita akan melihat Pentakosta ketiga akan digenapi, di mana melalui semua peristiwa yang sedang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Bangkitnya generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Kepada kita, orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, akan diberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hidup, maka untuk mengalahkan pandemi COVID-19, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita menghardik COVID-19 dan resesi ekonomi dengan berkata, dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Yang kedua, kita memperkatakan Mazmur 91 karena kita percaya. Yang ketiga, kita melakukan seperti yang dituliskan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Yaitu kita harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita melakukan ini, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa kita semua, serta memulihkan negeri Indonesia yang tercinta. Yang keempat, kita harus bersembunyi barang sesaat lamanya, sampai amarah Tuhan berlalu, sebab Tuhan sedang menghukum penduduk bumi. Yang kelima, gereja-gereja Tuhan harus bersatu untuk membuat mezbah doa dan pujian penyembahan untuk meminta belas kasihan Tuhan. Yang keenam, kita harus melakukan 6M, yaitu yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menghindari kerumunan. Dan yang keenam, melakukan vaksinasi. Karena Tuhan Yesus hidup, maka Tuhan Yesus memberikan tema untuk tahun 2021 sebagai tahun integritas. The Year of Integrity. Kita harus menjadi orang yang berintegritas. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena dia adalah the man of integrity. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu menjadi orang yang berintegritas. Kita harus ingat bahwa goal kita sebagai orang percaya adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Hanya orang yang menjadi serupa dengan gambarnya yang akan ikut dalam pengangkatan pada saat Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan dan akan membawa kita masuk ke sorga. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari, saudara mau hidup sebagai orang yang berintegritas, angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku.
kana mata karabaya ralabaya ralabala bala bala bala. Oh ralala bala 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 bala. Oh rialala bakana marama. Oh rala bakana bala 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 bala. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sudah mengangkat tangan. Mereka berjanji di hadapan-Mu untuk menjadi orang yang berintegritas, untuk makin serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, dalam berkat Paskah buat mereka curahkan ya Tuhan. Berkat Paskah buat mereka curahkan ya Tuhan. Engkau yang begitu mengasihi mereka, Engkau tahu segala kebutuhan yang mereka perlukan hari ini. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang sakit, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus. Mungkin ada yang mengalami krisis ekonomi hari-hari ini, Tuhan. Kasihani mereka ya Tuhan. Berikan mereka kecukupan, berikan mereka kelimpahan ya Tuhan, dan segala hal yang baik. Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka Tuhan. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh ya Bapa, kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang membela kami. Engkau melindungi. Engkau menyembuhkan kami dari sakit penyakit. Engkau menjaga kami selama pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Engkau juga tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu saya mau mengajak saudara untuk introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang diingatkan oleh Tuhan kepada saudara, langsung minta ampun. Minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Supaya saudara diberkati. Minta ampun. Ampuni Tuhan. Ampuni kami semua. Ampuni Tuhan. Hamba boleh memintakan juga ampun buat mereka. Ampuni juga hamba-Mu. Terima kasih. Terima kasih ya Apa. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Katakan bersama-sama. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh, Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Ora la bashikara la bala 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 bala. Ore de la bala 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 bala. Ore bala 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 bala. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.